Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, siapa penulis kitab Ibrani? Tidak ada petunjuk yang pasti siapa orangnya. Namun tulisannya ini syarat dengan doktrin iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus, Anak Allah, dan sebagai Imam Besar Agung yang telah menebus manusia dari kutuk dosa di atas kayu salib. Penulis surat Ibrani ini mengirimkan suratnya dengan sebuah tujuan yang krusial bagi jemaat Kristen yang berada di bawah tekanan dan penderitaan akibat mengikut Yesus. Penulis menyadari bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus akan mengalami berbagai tantangan. Akan tetapi ketika mereka memutuskan mengikut Yesus, hendaklah mereka tetap setia, baik dalam iman maupun pengharapan mereka. Sebagaimana Yesus sendiri juga setia saat dia menanggung dosa-dosa kita, melewati via dolorosa atau jalan penderitaan yang berujung pada kayu salib di Bukit Golgota. Kesetiaan iman dan pengharapan umat Kristen di sini justru dapat menjadi teladan bagi semua orang yang masih belajar untuk percaya. Ya mungkin masih ada di antara kita saat ini yang berkata bahwa saya pengikut Yesus, tapi saya pun masih terus belajar untuk percaya. Karena kuasa Allah tidak bisa dikotak-kotakan, dipikirkan oleh manusia. Kuasa Allah melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga penderitaan dan tantangan seringkali menguji iman kita. Apakah benar Allah ada dan Dia berkehendak melakukan apa yang kita alami saat ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang tidak percaya ketika melihat sikap iman dan pengharapan orang Kristen yang tangguh menanggung berbagai keadaan, mereka akan dapat menilai betapa dahsyatnya kuasa Allah yang maha tinggi, yang memberikan kekuatan bagi anak-anaknya untuk menanggung semua itu. Nah, pada hari Minggu Adventus yang pertama ini kita akan membahas mengenai panggilan Allah terhadap imam yang ditugaskannya untuk menjadi wakilnya di hadapan umat. Sebelum membahas lebih lanjut, baiklah kita memahami terlebih dahulu pengajaran agama Yahudi secara sekilas saja tentang tradisi imamat yang sangat mewarnai pemahaman kekristenan tentang imamat orang percaya, bahwa Allah menetapkan jabatan imam itu kepada suku Lewi dari keturunan Harun, khususnya mereka yang bergender laki-laki. Tapi sekarang dengan adanya interpretasi terhadap firman Tuhan, ya, membaca Alkitab dengan kacamata yang baru, di mana Yesus mengutus semua muridnya untuk menjadi saksi-saksinya, maka yang menjadi pemberita firman atau yang mewakili umat di hadapan Tuhan tidak hanya yang bergender laki-laki, tapi juga bergender perempuan. Nah, selain dari golongan Lewi dan Harun tersebut, mereka sama sekali tidak diperkenankan menjadi imam dan melaksanakan tugas keimaman. Itu bisa Bapak Ibu lihat di Bilangan pasal 16 ayat 9 dan 10 sampai ayat-ayat berikutnya, ya. Di mana berdasarkan ayat-ayat referensi tersebut jelaslah bahwa jabatan iman merupakan sebuah pilihan, yakni panggilan dan pengutusan yang Allah kerjakan bagi orang-orang yang telah ditentukannya. Nah, pada gilirannya penulis kitab Ibrani mengaitkan pengajaran tentang jabatan imam yang ada dalam tradisi perjanjian lama kepada Yesus Kristus. Tadinya para imam ini, ya, yang bertugas, imam besar bertugas menyembelih korban, mempersembahkan hewan korban itu kepada Tuhan.
Lalu kemudian pada akhirnya berpusat kepada Yesus. Dia memberikan dirinya, Allah yang memberikan dirinya untuk kita manusia. Bahwa oleh ketetapan dan wewenang dari Allah Bapa itu sendiri, maka Yesus di sini dikatakan sebagai imam besar yang bertugas untuk menghapus dosa manusia. Bahkan dosa dunia di atas kayu salib. Kematian Yesus untuk semua ciptaan. Bukan hanya bagi kita orang Kristen, tapi bagi seluruh ciptaan. Dan hanya di dalam Yesus kita menemukan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada pada yang lain. Hewan korban sudah tergantikan dengan Yesus Kristus, anak domba Allah yang sejati, yang tidak bercacat. Dan dia menebus kita yang hadir pada saat ini. Nah, sekarang marilah kita memerhatikan ayat-ayat yang ada dalam teks bacaan kita hari ini. Di ayat 1 dan juga di ayatnya yang keempat. Dalam tradisi iman bangsa Israel, peran dan kedudukan seorang imam besar itu sangat penting. Dari antara para imam yang ada, dipilih satu orang untuk melaksanakan tugas membakar korban. Dan untuk ia sendiri diperkenankan memasuki ruang Maha Kudus. Ya. Jadi ada pelataran bait Allah atau kemah suci. Waktu zaman Musa tuh kemah suci. Ya, sesudah Salomo membangun bait Allah tuh ada pelataran bait Allah, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus yang disekat, dipisahkan dengan sebuah tabir atau sebuah semacam horden yang tinggi besar menutupi ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalamnya. Dan kemudian di sini tradisi juga mengatakan bahwa relasi antara Allah dan manusia cenderung terhalang oleh dosa. Jadi hubungan kita dengan Allah itu seringkali karena dosa. Dosa yang karena kita tidak percaya kepada Allah, maka membuat kita seakan-akan kehilangan kendali penguasaan diri kita. Kita merasa Allah tidak ada karena kita tidak percaya. Padahal dosa itu tidak saja pemahamannya perbuatan yang menyakiti orang lain, tapi dosa juga adalah ketika kita tidak percaya kepada Allah. Baik tidak percaya kepada Yesus anak tunggal Allah, atau tidak percaya dengan apa yang sedang Allah kerjakan saat ini, walaupun tampak gelap dan suram, adalah untuk kebaikan kita. Kita seringkali percaya kepada Allah hanya ketika hal-hal baik menerpa kehidupan kita. Tapi ketika ada hal-hal buruk, di situ kita jadi mulai memudar kepercayaan kita. Nah, disinilah dikatakan bahwa relasi antara Allah dan manusia seringkali terhalang oleh dosa. Nah, peran imam besar di sini ialah dengan ia menyembelih hewan korban, membubuhkan bara api dan mempersembahkan korban itu di hadapan Allah. Maka darah yang dicurahkan dan kematian hewan korban itu menandakan penghapusan dosa. Bukan manusia yang mati karena dosa, tapi hewan itu yang mati karena dosa kita. Dan imam juga mewakili dosa umat. Selain dari dosa dirinya sendiri, dirinya dan keluarganya. Dosa segenap jemaah Israel. Dengan demikian, ketika mengalami pengampunan dosa, Allah berkenan untuk memberkati umatnya dalam kelimpahan kasih sayangnya. Nah, kita bersyukur ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak sekalian, bahwa perbuatan persembahan korban yang sempurna telah digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus mewakili kita, manusia berdosa. Allah 100%, manusia 100% ada di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kita, diwakili
oleh Dia kita sebagai orang berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Dia dikandung dalam keadaan tidak berdosa oleh perawan Maria. Dan di dalam Yesus ada Allah yang berkenan untuk merangkul, mengasihi anak-anaknya. Makanya dalam pengajaran iman Kristen jelas, pengantara kita manusia dengan Allah hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dan di dalam ayat 2 dan 3, sebagai imam besar, orang yang dipilih sebagai imam besar hendaknya memiliki sikap hati yang berbelas kasihan. Ya. Kata mengerti di dalam ayatnya yang kedua itu mempunyai nilai perilaku, ya, penuh belas kasihan, ya. Ia harus dapat mengerti. Orang yang benar-benar dapat memahami situasi dan kondisi, semua di dalam rasa belas kasihan. Artinya ketika dia melihat dan menilai perilaku umat Allah, ketika ia harus mewakili umat di hadapan Tuhan, ia harus mengerti akan keberadaan diri umatnya itu, ya. Bahwa ia harus mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa atau yang jahil dan orang-orang yang sesat. Dia juga harus mengerti dalam hal ini tentang dirinya sendiri. Dalam kalimat berikut dikatakan, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi dalam menilai keberadaan umat Allah dalam dosa kelemahan mereka, hendaklah memiliki belas kasihan. Jangan karena mau menghakimi kamu salah, padahal dirinya sendiri juga memiliki kelemahan. Di sini diingatkan bahwa sebagai imam, dia juga manusia biasa yang tidak luput dengan dosa. Berbeda dengan Yesus. Nah, dengan rasa belas kasihan itu, sang imam bisa menghayati tugasnya sebagai perwakilan umat yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan godaan di hadapan Allah, supaya tidak mudah jatuh pada dosa menghakimi orang lain. Karena umat Allah kita, termasuk saya, memiliki kecenderungan hati untuk memberontak kepada Allah ketika keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik pemberontakan itu karena disengaja maupun tidak disengaja. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara mengalami hal itu? Memberontak ketika keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bisa saja itu terjadi. Kenapa Tuhan? Kita bertanya. Mengapa Tuhan tidak baik? Melakukan perbuatan yang tidak saya inginkan. Sakit penyakit, kegagalan, kejatuhan, pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan lainnya. Nah, disinilah imam perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga dapat melihat bahwa pemberontakan ini bukan disengaja, tapi itu lahir dari naluri manusia yang tidak tahan menderita. Di ayat 2 terdapat frasa, ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dalam TB1. Bapak Ibu kita semua kebanyakan masih menggunakan Alkitab TB1. Tapi ke depan kita perlu membeli Alkitab TB2. Ya. Yang dipakai sekarang adalah Alkitab TB2, terjemahan baru 2. Ya. Yang mulai dikontekstualisasikan dengan bahasa yang bisa kita mengerti, bahasa yang umum dipergunakan, ya.
Karena kalau menggunakan TP1 itu kata jahil ya, mungkin konotasinya agak negatif ya. Kadang-kadang ada juga orang yang memang mungkin punya kebiasaan jahil, ngerjain orang. Apa bahasa sini ya kalau ngerjain orang? Istilahnya mengerjain orang, ngakal ya, apa? Ngakal orang. Ya. Apa lagi? Ada? Nah, ngakal orang kan? Iseng. Nah, kalau anak-anak itu iseng aja. Ada ya. Ya. Padahal ya itu kan sebenarnya iseng umum. Dan orang kadang iseng, jahil itu sebenarnya kan tidak sadar, tidak tahu apa-apa, tidak tahu dampaknya. Ya mungkin iseng hal-hal yang biasa, tapi bisa berdampak yang luar biasa bagi orang yang diisengin atau mungkin bagi diri sendiri yang melakukan hal-hal itu. Nah, di sini lebih menggunakan istilah tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang polos, yang lugu, yang seringkali kita lakukan dalam hidup ini. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak sadar kalau itu ternyata salah. Kita lakukan itu tidak sengaja. Ternyata itu berdampak tidak baik buat orang itu atau diri kita sendiri. Ya. Nah, di sini lebih menggunakan frasa demikian, ya. Di mana imam yang mengerti tentang sikap orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang sesat juga karena tidak tahu apa-apa, tidak tahu mungkin jalan yang benar atau tidak tahu bagaimana caranya kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini dengan belas kasihan ia menggembalakan umat Allah, menuntun mereka hadir di hadapan Allah, meminta pengampunan dosa dari Allah, dan Allah memulihkan orang itu. Allah juga memulihkan imam dan keluarganya, memulihkan seluruh jemaah, sehingga umat berdamai sejahtera dengan Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudara, selanjutnya di sini lewat bacaan kita, maka siapakah yang menjadi imam dalam kehidupan kita saat ini? Dijelaskan dalam tradisi PL, dalam tradisi PB. Lalu sekarang siapakah imam itu? Peran dan tugas keimaman tadi dijelaskan dalam keagamaan Yahudi kepada orang-orang yang dipilih dari golongan Lewi, keturunan Harun. Dalam gereja Tuhan berpusat pada Yesus. Dan tugas itu dipercayakan juga sekarang kepada kita. Secara kontekstual adalah kepada ayah atau suami. Menjadi imam bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi seisi rumah tangganya. Ya, memasuki minggu Advent pertama, tadi sudah dijelaskan, ini adalah minggu pertobatan. Hampir sama pemahamannya dengan minggu sengsara. Ya, itu juga minggu pertobatan. Kalau dalam minggu Advent, minggu pertobatan menjelang perayaan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Tapi dalam minggu Prapaskah atau minggu sengsara adalah pertobatan menjelang Yesus menggenapi seluruh rancangan keselamatan Allah di atas kayu salib. Nah, di minggu-minggu ini kita semua diajak untuk bertobat. Jika memang peran tugas tanggung jawab kita sebagai imam, para suami, para ayah terlalaikan. Atau mungkin kita juga sebagai ibu yang mewakili anak-anak, mewakili suami. Ketika mungkin suami tidak ada, ya kitalah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ketika kita gagal atau lalai melaksanakan tugas ini, mari kita semua bertobat dan memiliki pengharapan Tuhan memulihkan keadaan kita. Sebagai imam kita harus belajar untuk sabar. Bapak Ibu sudah belajar sabar 1 tahun ini? Sudah? Sabaran tahun ini atau tahun lalu? Udah belajar sabar? Ada nama Bapak sabar, Ibu sabar di sini? Hadir nggak Ibu sabar, Bapak sabar?
hadir ya di sana. Ya. Udah belajar sabar, setiap hari mengelus dada, pegang-pegang kepala. Ya. Belajar untuk sabar, bijaksana, dan penuh kesetiaan terhadap anggota keluarga. Ketika kita menjadi pelayan, ya penuh kesetiaan juga di tengah-tengah pelayanan ini. Sebagai imam dalam keluarga, kita perlu membimbing dan mengatur anggota keluarga kita agar dapat berjalan dengan baik, hidup beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Bukan berpengharapan pada THR. Walaupun sebagian ada yang berpengharapan ke sana. Kadang kita berpengharapan hanya secara ekonomi. Hal-hal material yang akan kita tinggalkan. Di sini kita diajak untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia mampu menjamin hidup kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita sakit, walaupun kita tidak berdaya, walaupun kita ditinggalkan sendirian, Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan kita. Dia sudah membuktikannya di atas kayu salib, memberikan keselamatan buat kita. Dan sekarang kita semua diutus sebagai imamat yang rajani. Berdasarkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sebagai pengikut Kristus, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, terpanggil dan diutus ke seluruh dunia, mewujudkan kerajaan imam, yaitu kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk membaktikan diri kita dalam perilaku kasih dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Allah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.